Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, taufik, hidayah dan kemudahan di dalam melaksanakan kebaikan, kemudahan di dalam melaksanakan amal saleh. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan, untuk melaksanakan, untuk menunaikan semua perintah, semua kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bermohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala langkah kita, segala niat kita, ya segala apa yang ingin kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kerangka tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para pemirsa yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan kita ya dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan kita sekarang masuk dalam bagian kedua dari perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan terlarang. Dan kita akan masuk pada materi yaitu berkaitan dengan larangan mencincang hewan hidup. Ya, larangan mencincang hewan hidup. Jemaah sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak selain kita berinteraksi dengan manusia, kita kadang-kala juga berinteraksi dengan yang namanya makhluk Allah Subhanahu wa taala, hewan, binatang. Kita berinteraksi dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, baik itu interaksi dalam rangka memang kita punya keperluan di sana, seperti kita untuk lauk misalnya, kita manfaatkan mereka sebagai tunggangan, kita manfaatkan mereka sebagai fasilitas yang memudahkan segala aktivitas kita. Dan ada sebagian yang mungkin kita hanya sekedar berpapasan saja, begitu hanya sekedar lewat saja, ya kita tidak memiliki keperluan dengan hewan itu. Artinya apa? Kita berinteraksi dengan hewan di dalam kehidupan kita, ya baik yang kecil, mulai dari yang kecil sampai yang paling besar begitu. Kita berinteraksi dengan hewan begitu. Nah, tentu ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Ya, ada tentu hal-hal yang mesti kita perhatikan ketika kita berinteraksi dengan makhluk Allah ini. Kenapa? Karena ada hal yang mungkin kita anggap biasa, tapi justru mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Di mana di situ terdapat tindakan yang disinyalir kita menyiksa hewan begitu. Disinyalir kita menyiksa hewan. Ya, di sini Syafalawi ya, menukil satu dalil berkaitan dengan larangan kita untuk mencincang hewan hidup-hidup ya. Dan mesti kita ingat bahwa ini bukan hanya sebatas mencincang saja, akan tetapi bisa masuk pada aspek-aspek yang lainnya ya. Dan tentu ada kaitannya berkaitan dengan masalah menyiksa hewan. Tidak hanya terbatas pada menyiksa saja ya. Tidak memberikan makanan pada hewan ya, melakukan tindakan-tindakan seperti ya kita pukul ya, kita tenggelamkan, kita bakar, dan itu masuk dalam bahasan ini tentunya. An-Nasai meriwayatkan dalam kitab sunannya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man mathala bil hayawan.
Allah itu melaknat orang yang mencincang hewan hidup-hidup. Ini diriwayatkan dalam sahihnya An-Nasa'i. Nah, jemaah sekalian, di antara bentuk mencincang hewan hidup-hidup ya, adalah seperti kita mengikatnya dalam keadaan hidup ya, kemudian menjadikannya sebagai sasaran lempar gitu, dijadikan sebagai target tembakan panah atau tombak begitu, atau kita memukul atau menyiksa, atau kita melemparkannya dengan tangan atau kaki ya, kita menendangnya begitu ya, sedangkan ia dalam kondisi antara hidup dan mati. Jadi di sini jemaah sekalian ya, kita memang judulnya itu mencincang hewan hidup-hidup. Tapi tidak hanya terbatas pada mencincang saja, dia masuk ya, di semua aspek yang di sana terdapat penyiksaan terhadap hewan, maka dia masuk dalam bahasan ini. Dan sifatnya itu terlarang begitu. Nah, itu adalah dalil yang dinukilkan oleh Syekh Al-Talawi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang yang menyiksa hewan. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang yang menyiksa hewan. Ya, menyiksa hewan. Pertanyaannya, apakah kemudian menyembelih itu menyiksa? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena antara menyiksa dan menyembelih itu beda. Ya. Kalau menyembelih itu ada keperluan di sana. Kita ingin mengkonsumsinya misalnya. Dan menyembelih itu pun hewan itu langsung mati. Berbeda dengan menyiksa. Menyiksa itu ibaratnya membunuh secara perlahan. Disakiti sedikit demi sedikit hingga dia mati dan kita tidak ada keperluan di sana. Itu perbedaan antara kita menyembelih dan menyiksa. Itu jadi dua hal yang berbeda begitu. Ya, jangan sampai kita menyamakan dua hal itu karena sangat berbeda sekali. Ya. Jemaah makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ancaman di sana bagi orang yang menyiksa hewan adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan menukilkan beberapa dalil lain berkaitan dengan bagaimana seharusnya adab kita kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, kepada hewan, ya. Dalam hadis dari Ibnu Abbas, ya, ia mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattakhidhu syai'an fihi ruhu gharadha." Janganlah kalian menjadikan hewan bernyawa sebagai sasaran tembak gitu ya, atau sasaran panah yang dilakukan oleh musuh. Jadi di sini Nabi SAW memberikan tegas ya, larangan di sini ya, berarti maknanya itu haram begitu ya, maknanya haram di sini. Artinya kita diharamkan menjadikan hewan bernyawa sebagai sasaran tembak atau panah. Kenapa? Karena itu merupakan tindakan menyiksa hewan. Dimana kalau kita menjadikan hewan tertentu sebagai sasaran tembak, begitu maka hewan itu akan mati perlahan. Ya. Karena ketika kita menembak, ya, tujuannya hanya sebagai tempat main-main, hanya sebagai sasaran tembak untuk latihan saja, ya kadang-kala peluru itu tidak tepat mengenai titik-titik di mana hewan itu mati. Kalau titik itu dikenai peluru begitu atau anak panah, kadang-kala mengenai lengannya, kadang-kala mengenai kakinya, sehingga apa namanya sasaran tembak itu akan mengalami penyiksaan begitu, mengalami penyiksaan sedikit demi sedikit hingga ia mati begitu. Maka dia masuk dalam menyiksa hewan tentunya. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan ya, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yu'al minad dawabi sabra. Bahwasanya Nabi SAW itu melarang ya membunuh binatang dengan diikat lantas dipanah. Ini diriwayatkan oleh Muslim ya. Jadi dalam hadis ini tegas yang mengatakan kepada kita bahwasanya Nabi SAW melarang. Artinya Nabi SAW mengharamkan, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kita mengikat hewan dan dijadikan sebagai sasaran tembak begitu. Nah, kemudian dari Said bin Jubair yang mengatakan bahwa Ibnu Umar pernah melewati sekumpulan pemuda Quraisy begitu. Saat itu mereka memajang burung dan dijadikan sebagai sasaran tembak dengan panah. Ya, mereka lantas berikan anak panah pada pemiliknya.
Ketika Ibnu Umar melihat kelakuan mereka, sekumpulan pemuda Quraisy yang menjadikan burung sebagai sasaran panah itu, kemudian beliau memisahkan mereka. Lantas Ibnu Umar mengatakan, ya, man fa'ala hadza la'anallah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruhu radha. Ya, bahwa siapa yang melakukan itu, ya, maka Allah melaknat pelakunya. Rasul SAW, kata Ibnu Umar, melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran tembak. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, jadi di sini ya, Ibnu Umar mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan melaknat orang yang menjadikan makhluk hidup sebagai sasaran tembak begitu, ya. Jadi ketika sebuah perbuatan itu, ini sudah sering kita ulang ya, ketika sebuah perbuatan itu diancam pelakunya dengan laknat, ya, apakah dia diancam dengan laknat, diancam dengan neraka, ya, atau diancam dengan hukuman tertentu di dunia, atau diancam ditiadakan iman dalam hatinya, begitu. Maka itu menunjukkan perbuatan itu adalah dosa besar, masuk dalam dosa besar. Bahkan jemaah sekalian, ketika kita hendak menyembelih hewan pun, kita tidak boleh kemudian sampai pada tahap menyiksa hewan. Bayangkan, jangankan menyiksa hewan, ketika kita ada perlu dengan hewan, yaitu untuk mengkonsumsinya, misalnya untuk jadikan lauk, jadikan pangan, begitu. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan ketika kita akan memanfaatkan hewan-hewan tertentu untuk dikonsumsi. Di antaranya adalah apa? Kita memperhatikan bagaimana proses penyembelihan. Dan Nabi SAW dalam masalah ini sangat perhatian berkaitan dengan masalah ini. Ya. Bahwasanya kita jangan sampai ya, menzolimi hewan. Begitu. Ya, jangan sampai kita menzolimi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Shaddad bin Aus, ya, beliau mengatakan, ya, Inna Allah Azza wa Jalla kataba al-ihsana ala kulli syai'in. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlatah. Wa idza zabahtum fa ahsinul dzibha. Fayuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatah. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk kalian berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian hendak menyembelih binatang, hendak mematikan binatang, maka hendaknya kalian matikanlah dengan cara yang baik begitu. Apabila kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan mengistirahatkan sembelihannya. Ini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai, Tirmidzi begitu, dan hadis ini sahih. Jadi dalam hadis ini terdapat perintah kepada kita bahwasanya ketika kita hendak mematikan, menyembelih, hendaknya kita matikan mereka dengan cara yang baik begitu. Misalnya ketika kita akan menyembelih hewan, menyembelih ayam kah, menyembelih sapi, kambing, di antara perkara yang diperhatikan adalah hendaknya kita tajamkan dulu pisaunya. Ya, kita tajamkan pisaunya jangan sampai tumpul begitu. Ya. Dan ini merupakan di antara perilaku dalam rangka untuk menjaga agar hewan itu tidak tersiksa begitu. Ya, agar hewan tidak tersiksa. Kemudian di sini jelas kepada kita bahwasanya apabila kalian hendak mematikan binatang, maka matikanlah dengan cara yang baik. Kadangkala kita itu ya diperintahkan untuk membunuh sejumlah hewan. Tentunya misalnya hewan yang mengganggu, misalnya seperti ular, kalajengking, begitu, atau hewan yang membahayakan lainnya. Kita diperintahkan untuk membunuh mereka. Kita diperintahkan untuk membunuh mereka, bukan menyiksa mereka. Ya, artinya apa? Misalnya kita punya sebuah kebun, ya, kebun itu kemudian sering diserang babi hutan misalnya atau hewan tertentu. Ya, kemudian kita bunuh hewan itu, ya kita bunuh, bukan disiksa. Apakah misalnya dengan ditembak, ya sekali tembak mati ya udah, tidak perlu kemudian disiksa, disayat-sayat begitu. Dan itulah diantara adab kepada hewan, ya. Jadi berkaitan dengan menjaga adab ketika membunuh hewan tidak hanya berlaku hanya kepada hewan halal saja. Ya, ini berlaku juga kepada hewan yang haram atau hewan yang sifatnya mengganggu dan membahayakan manusia. Apabila kita hendak membunuhnya, jangan sampai terjatuh dalam menyiksa. Akan tetapi kalau ingin membunuh, ya bunuh saja. Tidak, jangan sampai masuk pada ranah menyiksa begitu. Ya, karena di ancaman dari
Nabi SAW bahwa ketika kita jatuh dalam penyiksaan kepada hewan, maka kita jatuhnya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin antum teringat ada seorang wanita yang masuk neraka karena dia mengikat ya, atau mengurung kucing dan tidak memberinya makan sama sekali. Maka wanita itu jatuhnya apa? Menyiksa hewan begitu, ya. Kemudian di antara perkara yang mesti kita perhatikan bahwasanya kita tidak boleh ya, ketika akan ini berlaku bagi hewan yang halal atau hewan yang haram begitu, ya. Ketika kita akan mematikan mereka, menyembelih mereka, ya, atau membasmi hama, kita tidak diperbolehkan membasmi mereka menggunakan api. Kita tidak diperbolehkan membunuh mereka menggunakan api. Ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Innan nar la yu'adzibu biha illallah wa azza wa jalla." Bahwasanya kata Nabi SAW tidak boleh menyiksa atau membunuh sesuatu dengan api kecuali Allah azza wa jalla. Ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari dan yang lain. Artinya apa? Membunuh atau mematikan menggunakan api itu hak Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika kita misalnya ada semut ya di pohon pohon di kebun kita misalnya, kita basmi kemudian menggunakan api, itu nggak boleh, ya. Kita tidak memiliki hak untuk membasmi mereka menggunakan api. Kita tidak boleh ya menyiksa mereka menggunakan api, karena berkaitan dengan membakar ya, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan hak kita. Artinya apa? Ketika kita menyiksa hewan, membunuh, mematikan hewan menggunakan dibakar langsung, berarti kita apa? Sudah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kata Nabi SAW apa? Yang boleh menyiksa atau membunuh sesuatu menggunakan api itu hanya Allah Azza wa Jalla. Itu hak Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kemudian kita misalnya membunuh binatang, ya, termasuk hewan yang mengganggu, ya. Kita tidak boleh membunuhnya menggunakan api, tidak boleh. Ini masuk dalam larangan ini, mas jatuhnya menyiksa. Karena kalau kita membakar sesuatu, maka dia akan tersiksa dan matinya itu perlahan, perlahan. Tidak langsung mati begitu, tapi matinya itu perlahan, perlahan. Maka jatuhnya dia menyiksa. Maka ketika kita membasmi apapun itu hama ya, atau kita ingin mengkonsumsi hewan tertentu, karena memang nanti akan ada turunan-turunan, misalnya ikan, misalnya ada kadang-kala yang mengkonsumsinya hidup-hidup gitu ya. Maksudnya hidup-hidup itu langsung dimasak begitu, tidak dibunuh terlebih dahulu, itu nanti akan ada turunan. Tapi intinya ya kita tidak boleh ya membunuh ya hewan menggunakan api, karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kemudian misalnya ada hewan yang mengganggu begitu ya? Apakah dia hewan pengerat misalnya seperti tikus, itu kan mengganggu, atau ular yang berbahaya begitu ya, atau misalnya anjing yang rabies gitu kan, itu kan sifatnya mengganggu. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, maka hewan itu tetap dibunuh, tapi jangan sampai kita menyiksa mereka. Ya. Artinya kalau misalnya ditembak, tembak saja. Misalnya dipancung, dipancung saja langsung. Tidak kemudian misalnya kita membunuh anjing, misalnya kita potong kakinya dulu, kita potong ekornya dulu, ya. Setelah itu kita tusuk-tusuk badannya, setelah itu baru kita potong lehernya. Tidak seperti itu. Langsung saja di dibunuh begitu ya. Dibunuh di mana ketika kita melakukan misalnya ditombak misalnya atau ditembak langsung mati, maka itu tidak masuk pada tahap penyiksaan begitu, karena menyiksa itu adalah membunuh secara perlahan begitu. Sehingga ini penting untuk kita perhatikan ya. Kita tetap boleh membunuh hewan-hewan yang sifatnya mengganggu begitu, tapi jangan sampai pada tahap menyiksa begitu ya. Jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin belakangan ini ada yang viral ya berkaitan dengan ada makanan tertentu ya di mana orang mengkonsumsi udang yang masih hidup begitu ya.
Ana pun pernah diperlihatkan sebuah klipnya di mana udang itu diambil dari akuarium, ya kemudian dimasukkan di dalam sebuah wadah, dan kemudian wadah itu diisi dengan bumbu-bumbu tertentu, kemudian di apa dikocok begitu ya, sehingga tercampur antara udang yang masih hidup dan apa bumbu-bumbunya itu. Nah, di sini kita melihat bahwasanya udang itu belum mati begitu ya. Sejatinya udang itu belum mati ya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya sebagian ulama itu melarang kita ya untuk mengkonsumsi ikan ya atau hewan air lainnya dengan cara seperti itu. Artinya hewan yang akan kita konsumsi itu harus melewati fase dimatikan dulu. Harus dimatikan dulu begitu. Ya. Ada juga yang mengatakan larangan ini tidak sampai pada tahap haram, tapi hanya sekedar makruh saja. Ya. Hal ini sejalan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya jika ada orang yang makan ikan dan ikan itu masih hidup atau mengambil sepotong daging ikan hidup lalu ia makan ya atau menelan belalang yang masih hidup. Di sana ada dua pendapat ulama. Jika dia memakan ikan atau belalang masih hidup, maka ada dua pendapat ulama kata Imam Nawawi. Yang pertama, ya, pendapat yang benar, hukumnya makruh dan tidak haram. Hanya sebatas makruh, tidak haram saja. Dan pendapat kedua, hukumnya haram. Dan ini pendapat Imam Ghazali kata beliau. Ya, jadi kata Imam Nawawi, ketika kita mengkonsumsi ikan atau hewan air lainnya yang masih hidup langsung kita konsumsi, ya, maka kata beliau hanya sebatas makruh, tidak sampai jatuh pada haram. Bahkan ada ulama yang menilainya halal. Artinya ketika ada ulama yang membolehkan kita mengkonsumsi udang hidup itu, ya, maka mengkonsumsinya itu boleh, ya. Tapi yang bermasalah kadang-kala itu pada prosesnya. Ada di sana proses menyiksa, ya. Ada di sana proses menyiksa. Artinya kalau dia sampai pada proses misalnya udang itu atau ikan itu masih hidup jadi campur-campur, ya, itu makruh. Tapi kalau dikonsumsi itu halal. Ulama yang menghalalkan ini membedakan dua hal itu pada proses dan pada tahap pemakannya. Mereka membedakan hukumnya. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Yang lebih kita berhati-hati adalah tetap apa? Tetap kita konsumsi dan apa namanya diproses dengan cara yang wajar lah begitu ya, kita biarkan dulu mati baru kita proses, kita baru kita konsumsi, dan itu lebih lebih aman ya. Tapi jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pada intinya ya syariat kita yang melarang kita untuk menyiksa hewan apapun cara dan bentuk, karena di sini terdapat ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun bentuk penyiksaan itu, termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, itu tidak boleh disiksa. Kalau mau dibunuh langsung dibunuh, tidak sampai tahap menyiksa. Kalau sampai jatuh tahap menyiksa, maka jatuhnya nanti kita akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perkara yang diharamkan dalam agama kita. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.